Ya sekarang kan lagi zaman itu Tat, yang lagi dipukul tiba-tiba nggak bisa mukul. Oh iya, Itu mundur mah ya. mainan anak zaman dulu waktu Gitu SMA. ya. Itu beneran apa bohongan sih? Ke Tanah Haram itu bukan karena duit, tapi karena emang diundang sama Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah, balik lagi di Cari Kisah. Ya, insya Allah kita bisa explore banyak kisah dengan tamu kita yang satu ini. Masya Allah, Mas Didik Subini, barakallahu fik. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Ini bos properti Indonesia ya. Masya Allah. Nah, di Instagram semuanya manfaat-manfaat tentang masalah rumah-rumah dan sekitarnya lah ya. Iya. Masya Allah, barakallahu fik. Itu udah berapa lama Mas main properti itu? Ana mulai masuk ke dunia properti itu tahun 2017. 2017. Dan memang waktu itu bisnisnya udah lama dari 2010 lah, 2010, 2000 waktu masih kuliah udah mulai bisnis, 2012 lulus kuliah. Terus kemudian meneruskan bisnis, baru ketemu bisnis yang pas tuh 2017. 2017 itu baru. Jadi sebelum-sebelumnya memang belum main properti ya, paling bisnis aja secara umum. Baru jago properti di 2017 lah ya. Startnya, betul. Masya Allah. Jadi Mas Didik ini Allah mubarak ya, memberikan totalitas lah ya dalam masalah properti, akhirnya memberikan banyak manfaat terutama di Instagram tadi ya. Ya. Di Instagram, antum ada akun apa lagi selain Instagram? Yang biasanya TikTok antum ada, TikTok ya. YouTube ada, Di YouTube, website ada, komplit sih kita kalau di Masya digital. Allah. Karena memang dulu Ana memang salah satu apa ya namanya ya, pelatih ya, coach juga di dunia digital marketing. Oh gitu. Tapi memang setelah fokus di properti Ana tinggalin, udah nggak ngajar lagi. Dulu pernah ngajar juga, Tat. Ngajar ilmu apa namanya, ilmu digital marketing, bagaimana SEO, SEM, bagaimana ada di halaman satu Google, ya YouTube, itu semuanya Ana ngajar waktu itu. Gitu. Dan kalau kita lihat dari konten-kontennya Mas Didik ini kan Masya Allah, yang mesti diedukasi juga orang-orang agar bisa tahu perintah dan larangan Allah dan Rasulnya dalam masalah rumah tuh apa aja gitu kan. Betul. Ya? Nah itu tuh belajar mulai konsen dan fokus ke dalam masalah hal-hal seperti itu mulai kapan tuh Mas? Untuk ini rumahnya ya? Iya, rumahnya, atau bahkan lebih besar daripada itu ya, untuk fokus tentang agama tuh emang dari dulu memang dari rumah tuh udah peduli banget sama agama, makanya sampai sekarang bikin edukasi properti juga masih tetap agamanya dipegang gitu. Jadi memang kalau background anak pribadi memang dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu nggak dekat dengan agama, Ustaz. Oh gitu. Jadi agama itu cukup yang anak tahu adalah ya udah yang penting sholat. Sholat lima waktu. Yang penting sholat lima waktu. Nggak tahu namanya dalil, nggak tahu namanya oh ini ada hadis yang ini nggak ada gitu. Paling ya kita kan belajarnya cuman SD, SMP, SMA kan pendidikan agama Islam, cuman belajar ini cara sholat, cara wudhu, cara ini, cara udah gitu aja gitu. Nggak dikasih tahu cara wudhu yang benar seperti ini berdasarkan dalil ini, berdasarkan ini nggak ada kayak gitu. Dan untuk titik balik baru ngelihat ini sunnah nih. Ini itu ketika pada waktu itu Ana apa namanya lagi mencari jati diri waktu itu. Begitu. Jadi kan dulu di zaman-zaman kuliah itu kan Ana pernah belajar ilmu-ilmu yang nggak jelas lah. Jadi bukan belajar ilmu agama, yang Ana pelajari malah ilmu kebatinan. Oh gitu. Ilmu tentang perdukunan lah, kira-kira gitu. Subhanallah. Karena ketemu sama guru pada waktu itu, diajarin, Dik ini loh caranya gini-gini, dan memang selalu ngasih nasihat, hikmah dan seterusnya banyak gitu. Tapi memang yang diomongin itu, dan dia ngasih taunya kalau belajar ilmu ini tuh ya harus zikir, harus sering banyak zikir. Sering ke kuburan. Oh iya. Jadi anak datang ke kuburan, anak ngambil pusaka yang ada di kuburan. Itu gitu. Sering anak lakukan dulu. Masya Allah. Di kuburan mana tuh ngambil? Di Solo, karena masih belajar di Solo. Nah itu lucunya adalah di dalam ilmu itu dikemas bahwa itu ilmu sesuai syariat. Oh gitu. Karena kan kita zikir juga, iya, kita harus belajar ngafalin ayat-ayat kursi, ngafalin ayat-ayat yang lain, itu yang dilakukan. Sehingga kita yakin pada waktu itu bahwa ilmu itu ilmu putih. Kan ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Oh iya. Gitu. Oh gitu. Dan disampaikan juga bahwa ilmu itu adalah ilmu yang diturunkan dari Sunan Ampel. Oh waktu itu tuh gitu. Kalau orang Jawa kan Wali Songo, Ustaz. Yeah. Wali Songo. Nah, ceritanya itu Sunan Ampel itu mempelajari ilmu itu, kemudian turun temurun sampai ke Guru Ana gitu. Nah, Guru Ana itulah yang kemudian ngajarin Ana untuk seperti itu. Ya kita kan percaya aja kan. Iya. Udah dari Sunan gitu kan. Iya. Pasti bener lah gitu. Nah, Ana pernah juga waktu itu, Ana kemarin juga cerita sama Ustadz Khalid itu bahwa Ana pernah waktu sampai jadi
dalam tanda kutip dukun, nolongin orang kesurupan dan seterusnya. Oh gitu. Iya, jadi dukun aslinya. Ana pernah di shoot di Trans TV waktu itu. Lagi ngapain tuh antum? Lagi ini, jadi Trans TV punya acara tentang namanya Bingkai Berita, hobi-hobi unik. Jadi ngumpulin hobi-hobi unik gitu. Lah hobi Ana pada waktu itu sering ke kuburan. Itu ketemu sama jin-jin, masukin orang kesurupan, keluarin aja gitu. Oh gitu. Itu Ana lakukan. Ana sering banget mainnya tuh bukan ke tempat kajian, mainnya ke kuburan Ana tuh. Ajib. Kuburan tuh antum sendiri apa sama target-target? Kalau dulu waktu belajar sendiri, tapi begitu udah sampai kampus itu ngajak teman-teman kuliah untuk ke kuburan. Mereka berbelajar. Ngapain? Ini manggil-manggil jin, terus kemudian masukin kesurupan, orang kesurupan. Di antara teman-teman ada yang kesurupan gitu ya? Iya, memang sengaja kita surupin. Ngobrol, kita nanya-nanya gitu-gitu lah. Seru-seruan aja kayak gitu tuh. Itu awalnya kayak gitu? Awalnya kayak gitu, itu yang Ana lakukan. Nah, sempat dimasukin ke Trans TV, dan pada waktu itu Ana nggak tahu, Ana sebagai dukunnya, terus ada ulamanya yang komentar, nah itu Ustadz Khalid Basalamah. Oh iya? Ana belum kenal nih. Ana dulu ngelihatnya, ini siapa nih? Emang ilmunya tinggi ya? Bilang gitu tuh. Karena sampaikan ke Ustadz Khalid kemarin ketawa-tawain dia. Itu Ana lakukan. Karena ya kita mikirnya kan Ana ilmunya dari Sunan Ampel. Kan menurut kita pada waktu itu adalah derajat tertinggi itulah ya, derajat tertinggi dalam sebuah keilmuan gitu. Betul. Nah, itu mungkin itu kurofat lah, Ana nggak tahu. Oh gitu ya. Jadi awalnya malah ke dunia seperti itu dulu ya? Ke dunia seperti itu. Karena Ana jago digital marketing, Ana jual jasa mengobati orang kesurupan lewat digital marketing. Dan laku. Laku dan lumayan. Gitu bisa tambahan untuk hidup di Jakarta gitu. Karena kan Ana waktu kuliah di Jakarta dapat beasiswa. Tapi orang tua nggak ngasih uang bulanan karena qadarullah beliau bangkrut. Keterbatasan lah ya. Keterbatasan bangkrut. Akhirnya kan berpikir kan ini apa yang bisa jadi duit itu. Oh subhanallah. Jadi antum kayaknya dukun pertama yang masuk digital marketing. kayaknya ya dukun pertama yang memasarkan lewat digital. Ala kulihal. Jadi kalau antum begitu pasang tadi tuh digital marketing ya. Ya mungkin sekarang naudzubillah min dzalik kayak banyak akhirnya orang ada yang seperti itu juga dalam perdagangan kesihiran, dukun-dukunan mereka gitu. Itu customer masuk, itu minta diobatin gara-gara dia sering kesurupan gitu. Betul. Antum cara ngobatin dulu gimana? Dulu itu jadi ada banyak cerita lucu sih kalau ngobatin orang kesurupan. Cara kita mengeluarkan orang kesurupan tuh paling ampuh pada waktu itu adalah memperlihatkan tangan kita. Jadi di tangan kita itu kalau kata Guru Ana ada tanda. Ada tanda nama perguruan kita. Jadi kalau ada orang kesurupan, kasih lihat tanda ini aja. Pasti dia akan kabur karena dia takut. Dia bilang kayak gitu. Dan memang ketika Ana praktekkan bener, Ana kasih tanda seperti ini, pada pergi semua langsung keluar gitu. Nah, setelah Ana mempelajari ilmu agama gitu ya, Ana baru tahu bahwa ternyata ketika Ana kasih tanda ini, si setan bukan takut. Jadi jinnya itu melihat, dia bilang, oh Didik mah udah terstempel kafir, udahlah dia teman gue, udahlah gue pura-pura keluar aja dia biar Didik makin percaya dengan tanda ini, kira-kira kayak gitu. Oh, subhanallah. Ya, ini diantara cari fakta yang luar biasa ini. Iya, betul. Jadi memang subhanallah sampai kapanpun yang namanya jin atau syaitan yang kafir itu nggak akan pernah berteman dengan seorang muslim. Betul. Apapun jaketnya, apapun dia mau framing kayak apa, namanya jin, syaitan, musuh buat kita udah. Jadi emang cara-cara seperti itu biasa dilakukan oleh syaitan sebenarnya. Betul. Ya, untuk menipu kita, menipu daya. Kan dia kan banyak tipu daya syaitan itu kan. Dan cara itu salah satu gitu. Soalnya gini, kita berpikirnya gini, setan itu pengennya apa? Pengennya tuh kita kafir. Betul. Itu tujuan paling tingginya mereka. Paling tingginya mereka. Jadi kalau dia nyampe sini, kafir, dia nggak butuh lagi untuk ganggu akhlak kita jadi buruk. Lisan kita jadi buruk, nggak usah. Nggak perlu dia. Orang udah nyampe kok. Dia nggak sih? Sekarang kan ya udah nih, udah kafir, selesai, gue ngapain gitu. Udah muridnya iblis ya. Dia udah luar biasa gitu loh. Dia udah mentok di tujuannya dia gitu loh. Makanya kadang mungkin juga sekalian nih, kita ngelihat ada orang-orang kufar atau bahkan dukun mungkin, atau yang main-main sama dukun. Itu ada yang misalnya akhlaknya baik, misalnya kan orang kufar banyak yang seperti itu ya. Akhlaknya baik lah, tutur katanya baik lah, macam-macam lah ya. Kenapa setan gak ganggu di situ? Kalau orang-orang, para ulama tuh bilang, syaitan la yukharrib baitul kharab. Setan itu gak bakal ngerusak rumah yang sudah rusak.
Ini orang udah rusak, bro. Iya. Hatinya, akidahnya udah rusak. Mau ngapain dirusak lagi? Iya, udah temenan. Udah pas kok, udah emang begini kok maunya kita gitu. Tapi kalau yang masih akidahnya Islamiyah, itu macam-macam tuh, dari kanan dari kiri dirusak, persaudaraannya dirusak, segala macam gitu. Makanya bener banget tuh, begitu setan udah beres, gue cabut aja, udah selesai kok urusannya. Iya, udah temenan ini mah. Jadi gue udah temen. Dan itu memang ya kaidah perdukunan secara umumnya, bahwa nggak ada satupun dukun kecuali dia punya kerjasama sama syaitan. Betul. Nggak pernah ada tuh dukun non kerjasama, bohong. Iya. Walaupun setan yang bilang akunya Islam, dia jangan pernah percaya, namanya juga setan. Betul. Nabi Adam dibohongin sama dia. Iya. Padahal nggak ada orang waktu itu. Inilah kumala minan nasihin. Aku nih merupakan sosok yang senantiasa memberikan nasihat kepada kamu, wahai Adam. Nabi Adam dibohongin, padahal ada Allah di situ. Di surga lagi ya. Iya, itu bayangin coba. Terus kita percaya sama setan bilang begitu kesurupan, gue setan Islam, jangan usir gue. Pernah kayak gitu kejadian. Jadi dulu itu waktu kesurupan, kita kan bawa Quran, dibuka, kita bacain ayat kursi itu tajwidnya lebih bagus dia. Tapi bisa ya kayak gitu ya, Ustaz? Iya bener. Saya bisa, ada teman-teman juga gitu sama. Dia bacain Al-Fatihah, ketawain sama setan. Main kesurupan. Baca Al-Fatihah kayak gitu tadi. Lebih bagus itu. Ya ini bikin ngedon aja. Emang latihan musir setan itu kekuatan iman, kekuatan mental. Dia udah CV-nya udah banyak nih. Setan tuh bisa ganggu sana, ganggu sini gitu loh. Kita kan mungkin menyembuhkan orang 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. CV dia mereka lebih banyak lagi. Mereka emang diciptakan untuk ngeganggu kita akhirnya gitu ya. Ala kulli hal, itu cerita lumayan gelap sebenarnya. Iya. Tapi buat lucu-lucuan nggak apa-apa. Alhamdulillah, nggak apa, buat ibrah ya. Jadi jangan juga orang-orang tuh menganggap bahwa ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Nggak ada. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Itu udah yang akan memberikan kepada kita jalan yang lurus. Itu yang terang tuh Al-Quran dan Sunnah. Jadi hatta ngusir setan sekalipun, ya, itu kan kita ada metode ruqyah dalam Sunnah. Betul kan? Iya. Dan itu sederhana. Semua orang bisa melakukannya. Iya. Tinggal ambil Quran, bacain. Iya. Hadis, doanya, bacain, selesai. Itu semudah itu. Nggak butuh kita ke kuburan dulu buat ngusir setan. Nggak butuh kita ke goa dulu, betapa dulu. Nggak butuh tuh. Yang penting kita baca Qurannya, selesai. Kekuatan bacaan Quran itu di hati kita. Semakin hatinya hebat, kuat, imannya tinggi, semakin manfaat tuh bacaan. Ya, makanya kadang-kadang kan ada yang udah bacain Ustaz tapi nggak keluar-keluar setannya. Betul. Elunya juga nggak yakin gitu loh. Iya nggak? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang ngeruqyah itu kayak orang manah gitu loh. Siapa yang pegang ini? Oh. Iya. Kalau yang pegang jago kan langsung kena gitu. Iya kan? Cuma kalau yang megang lemah, maksudnya ke depan nggak ada, jadi ke kanan gitu kan. Itu tergantung kekuatan si pembacanya. Makanya kadang ulama kenapa bacaannya mereka tuh menakutkan buat syaitan. Kekuatannya mereka luar biasa. Kekuatan hati dan iman mereka yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh bagi setiap penyakit, hatta penyakit masalah syaitan ini, itu yang menjadikan mereka kuat. Makanya di waktu itu kan kalau antum ingat ya, ada kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang ada orang kesurupan, kemudian datang nih temennya gitu loh, minta sama Imam Ahmad, ada yang kesurupan, tolong ruqyahin. Kata Imam Ahmad, nggak bisa, saya sibuk. Nih sendal saya, ambil aja. Sendalnya doang? Sendalnya doang. Kasih lihat depan muka yang di kesurupan. Kalau nggak mau keluar, saya yang datang. Kata Imam Ahmad. Datang dia, nggak lihat sendalnya Imam Ahmad, sembuh orangnya. Oh, Masya Allah ya. Sembuh orangnya. Udah sendalnya disimpan. Ya sendal. Ini bersejarah sekali sendalnya. Disimpan. Imam Ahmad yang meninggal, apa segala macam. Serupan lagi. Keluarin lagi sendal Imam Ahmad kan. Nggak ngefek. Terus nih, kata setannya, gue nggak takut sama sendalnya, bahasa kita gitu. Gue takut sama orang yang punya, karena udah meninggal orangnya gitu. Subhanallah. Jadi tuh setan juga tahu mana yang kuat, mana yang dia takut. Orang-orang yang beriman dan orang soleh sebenarnya itu loh. Dan ruqyah tuh kan prinsipnya itu ruqyah. Quran, Sunnah, bacanya yang kuat. Jadi gitu loh. Makanya dukunnya tadi ya banyak manipulasi lah. Sana kemari. Yang salah satu yang bikin ini juga, salah satu yang bikin anak kemudian meninggalkan juga itu, waktu itu memang dengar ceramah-ceramah di YouTube itu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan ketika dia jalan ke satu lorong, setan kan kabur semua. Nah itu yang bikin akhirnya anak, kok bisa ya? Nggak dibacain, nggak diapain, kok bisa pada cabut gitu. Kok anak harus ke kuburan, harus ini. Subhanallah. Jadi nah, itu titik juga yang untuk kemudian anak akhirnya berpikir kayaknya salah deh ini yang anak pelajari. Termasuk juga dengar ceramah Ustadz Khalid, karena pada waktu itu kan 2015 lagi
lagi apa namanya Sering banget di naik-naiknya YouTube, ya di YouTube itu kan Ustadz Khalid lagi naik gitu. Itu anak salah satu yang belajar ilmu kebal juga gitu. Jadi kebal ditebas dan seterusnya kan kita kebal gitu. Tapi pas denger ceramah pada waktu itu beliau sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pas perang Uhud giginya aja pecah gitu. Terus sampai punggungnya aja 1 bulan beliau merasakan dampaknya sakitnya gitu. Itu anak mikir terus beliau menyampaikan ini Nabi bisa sakit kok antum bisa belajar ilmu kebal. Seketika itu anak langsung mikir bener-bener yang ini apa sih ini logikanya masuk banget gitu. Iya, nah itulah yang kemudian membuat anak tuh pelan-pelan belajar. Itu titik baliknya di situ memang. Subhanallah. Pas hijrah itu gitu. Makanya nih kebal-kebalan emang selalu aneh tuh. Ilmu kebal tuh. Ya sekarang kan lagi zaman itu yang lagi dipukul tiba-tiba nggak bisa mukul. Oh, iya, itu kan mainan anak zaman dulu waktu SMA. Itu beneran apa bohongan sih? Jadi dia itu beneran kejadian ketika memang yang dipukul sama yang mukul sama-sama belajar ilmunya. Gitu. Jadi kalau misalnya anak belajar ilmu, antum nggak belajar, maka ketika antum mukul anak pasti kena. Gitu. Pasti kita jatuh gitu. Tapi kalau kita sama-sama belajar, itu memang kayak ada yang nahan jinnya gitu. Itu memang jin ketemu jin lah gitu kalau kita dulu. Kita dulu kalau berantem, waktu latihan-latihan sama guru itu, kita berantem itu bukan pukul-pukulan. Murid guru anak duduk di sana, anak duduk sini, kita duduk kayak gini udah. Terus di atas itu udah teng tuh kayak pedang ketemu pedang gitu, Ustaz. Jadi kayak jin ketemu jin kan pedangnya tuh udah jinnya tuh berubah jadi pedang tuh. Di atas tuh udah berantem sendiri gitu. Kitanya mah di sini diem aja gitu. Nah nanti tinggal lihat nih jin kita itu kuat yang mana. Kalau kuat punya anak ya nanti dia bisa muntah darah, tapi kalau kuat dia orangnya gitu. Itu yang kita lakukan dulu gitu. Subhanallah. Dan banyak lah ilmu-ilmu yang kayak gitu yang termasuk juga ilmu pelet juga pernah belajar juga. Oh gitu ya? Gimana biar akhwat-akhwat itu jatuh cinta. Waduh. Gimana? Berhasil apa enggak? Nggak dikasih guru waktu itu. Karena kata guru, kamu boleh dipelajari ini, tapi kalau kamu mau menikah katanya gitu. Alhamdulillah. Ngapain kita menikah dengan orang yang kena ilmu pelet kan gitu. Iya, jadinya malah nggak ini gitu. Betul, dan ini buat teman-teman juga sekalian ya bahwa ilmu-ilmu seperti ini memang hakikah beneran ada gitu loh. Itu kan masuk dalam ilmu sihir kan. Dalam ilmu sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas itu untuk menangkal ilmu-ilmu seperti ini. Adanya pelet, santet dan kawan-kawannya itu hatta Nabi SAW hampir-hampir itu disihir. Makanya turunlah surat Qul a'udzu birabbil falaq untuk dibaca di malam hari sebelum kita tidur. Iya kan? Kan diperintahkan kita untuk baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad sebelum tidur. Ya kemudian kita tiupkan terus kemudian kita balurkan ke tubuh kita dan diulang 3 kali. Itu salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah sihir di malam hari yang datang gitu. Atau mau ke kuburan kapan? Malam hari apa siang hari? Malam. Ada praktek-praktek selain malam hari? Enggak, kalau siang enggak ada. Kita benar-benar malam jam 12 kita duduk di kuburan, kita meditasi lah ya kalau bahasa Jawa, semedi. Di situ sama diajarinya baca la ilaha illallah, zikir, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Nanti kalau ada pusaka kamu ambil. Itu berarti pusaka ke rumah itu. Bentuknya dia memang nggak kelihatan mata, Ustaz. Jadi memang dia gaib gitu. Ya gue sebenarnya kita nggak ngelihat juga, sebenarnya itu hanya kayak perasaan aja gitu bahwa di sini ada bentuk keris nih kayak gini. Itulah sebenarnya kan kalau jin itu memang yang anak pelajari itu nggak ada manusia satupun di dunia yang bisa melihat bentuk jin asli kan gitu. Yang bisa ngeliat kalau nggak salah Nabi Muhammad ya sama Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Nah, kenapa kok jin-jin di yang sekarang kita lihat? Karena ada pocong, ada kuntilanak dan seterusnya, itu sebenarnya persepsi, gitu. Yang anak lihat dulu juga persepsi. Oh gitu. Makanya kalau ada imajinasi kita masing-masing. Imajinasi. Makanya ada kata orang-orang itu bahwa bentuk jin bentuk setan yang ada di sebuah negara itu tergantung dari keekonomian negara tersebut. Contoh Amerika kan ekonominya kuat. Kan jinnya bentuknya vampir, pakai taksido. Oh gitu ya? Kan gitu. Di Arab jinnya Arab negara kaya gitu kan. Jinnya pakai permadani ya kan. Oh gitu, Aladin ya? Aladin kan gitu. Kalau di Indonesia karena negaranya negara miskin gitu kan, itu jinnya adalah jin ya
kuntilanak, bajunya compang-camping. Belum tuyul, dia cuma pakai celana Jadi emang dalam. jin juga ngelihat market juga ya. Lihat market. Siapa nih yang pas itu? Subhanallah. Lebih ke persepsi sih sebenarnya. Memang karena ya kita lihat nonton di sinetron dan seterusnya kan bentuk kuntilanak itu seperti itu. Maka yang kita tangkap kan seperti itu. Maka jin itu melihat bahwa Didik itu takutnya sesosok yang seperti ini, maka dia akan berubah seperti itu. Itu yang akhirnya anak pelajari gitu, bahwa nggak ada bentuk kuntilanak itu sudah nggak ada. Gitu. Subhanallah. Dan saya ingat satu hadis ya, di mana ada dua sahabat lah totalnya. Ada Abu Hurairah sama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ini dia pernah di malam hari, ya, dia kalau punya apa bahas gitu, mungkin beras ya, beras tuh hilang mulu gitu loh, kurang mulu, padahal nggak ada yang makan, itu hari-hari gitu. Akhirnya tungguin sama dia 1 malam, ya, tungguin sama dia 1 malam, bener ada yang ambil, pegang semua Ubay. Terus kata Ubay ini tangannya tuh kayak tangan anjing, bentukannya di waktu itu ya, di hadisnya, tangannya kayak tangan anjing. Terus kata Ubay, hadal insi am jinni, ini manusia apa jin nih, kata dia. Ya, terus jawab jinni, kata dia. Saya jin. Itu kalau kita udah cabut dulu. Kabur itu. Terus dia bilang, si Ubaynya dalam hadis itu dia bilang, jinnya bilang, kata jinnya, kamu nih, ya si Ubay ini terkenal di kalangan kita orang yang paling dermawan. Jadi kalau kamu yang kita colongin, ya kita curi-curi itu, kayaknya nggak bakal marah. Makanya jadi dicuri sama setan. Jadi ini setan lah, siapa yang mau percaya sama setan? Terus kata Ubaynya bilang, terus apa yang mesti saya lakukan biar Anda dan teman-teman Anda nggak ada lagi yang berani-berani gangguin kita gitu. Setannya ngebocorin rahasianya sendiri sebenarnya. Setannya bilang, pokoknya sebelum tidur baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Harus dibaca itu hilang. Ya. Soalnya ini salah satu fakta di antara para sahabat, ada yang pegang gitu loh. Abu Hurairah juga berkali-kali ada yang nyolong. Begitu ditangkap sama Abu Hurairah, saya laporin Rasul ya. Dia bilang jangan, tapi di wujud itu manusia. Dia bilang jangan, minta maaf apa segala macam, kapok kita. Jangan bilang. Jangan bilangin ke Rasulullah SAW. Udah, ternyata Rasul dikabarin sama Allah SWT bahwa semalam ada yang sempat mau ngambil harta kaum muslimin. Jadi Abu Hurairah tuh jadi penjaga harta kaum muslimin. Hari pertama tuh yang begitu pencurinya datang, kata Rasul, ya Abu Hurairah, man atakal barihah? Siapa yang datang semalam? Kata Abu Hurairah, kesian ya Rasulullah, fulan nih dia perlu makan, dia ingat sama anak-anaknya, makanya dia mencuri di tempat kita. Tapi dia janji ya Rasulullah dia nggak bakal balik lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Fasawfa ya'ud, kata Rasulullah. Bohong. Dia pasti balik lagi besok. Ditungguin sama Abu Hurairah, balik lagi. Nyolong lagi. Ketangkep lagi sama Abu Hurairah, balik lagi komunikasi yang sama. Kata dia minta maaf, saya punya anak, saya punya tanggungan, minta maaf, jangan sampai dibilangin ke Rasul segala macam. Dilepas lagi sama Abu Hurairah. Rasul datang lagi paginya. Siapa yang datang semalam? Iya benar yang kemarin, tapi kali ini benar-benar dia janji ya Rasulullah. Dia nggak bakal datang. Kata Rasulullah SAW, nggak mungkin, pasti datang lagi, kata Rasul. Kata Abu Hurairah nih, Rasul kalau udah ngomong nggak mungkin bohong kan? Pasti datang nih, berarti ntar malam gitu kan? Datang beneran? Datang, tungguin sama dia, datang beneran. Dia datang beneran, tangkap sama Abu Hurairah. Ya kalau bahasa kita, lu nggak ada lo kabur-kabur lagi lo. Ya, udah 2 kali, 3 nggak bakalan dilepas. Tapi dianya bilang, gini, saya kasih tahu aja sesuatu, tapi lepasin saya. Apa itu? Ilmu. Ya, Abu Hurairah kan emang orangnya semangat untuk mendapatkan ilmu kan. Jadi ini setan bilang, di antara cara untuk Anda bisa bebas dari syaitan, itu adalah Anda membaca ayat kursi sebelum Anda tidur. Abu Hurairah tuh dengar faedah itu tuh kayak, Masya Allah bagus banget ya, ayat kursi ternyata ya. Lepas sama dia, Rasul datang lagi pagi. Rasul datang tanya, gimana tamu kamu yang kemarin itu? Dia bilang, datang lagi ya Rasulullah. Tapi Abu Hurairah ini bilang, dia ngasih tahu saya satu faedah. Dia minta di okein lah sama Rasul, bener nggak nih? Gitu. Dia bilang, kalau nggak mau diganggu sama syaitan, baca ayat kursi sebelum tidur. Kata Rasul SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Nah, kata Rasul, si busuk yang kemarin-kemarin itu tuh, sekarang lagi jujur sama kamu. Atadri manhu? Tahu nggak siapa kemarin? Dzaka syaitan. Itu setan yang datang kamu 3 kali. Jadi itu benar-benar setan kan ngebohong. Nih pas dia bilang ayat kursi bisa menghindari dari gangguan dia, itu baru jujur. Ya, jadi sahabat-sahabat tuh ada yang ketemu
bahkan ngobrol. Karena setan tuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berubah sama dengan malaikat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berubah gitu. Tapi selama nggak ada izin Allah tentu nggak bisa gitu loh. Ya, mungkin juga dibantu dari imajinasi gimana nih? Izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ujian buat kita semua gitu loh. Kita percaya apa enggak? Para kuliah Mas Didik nih, Barakallahu Fik ini luar biasa banget nih. Kita dapat insight perdukunan juga. Insight perdukunan. Maksudnya baru biar teman-teman juga ngeh ya bahwa ternyata perdukunan yang itu adalah kekufuran itu framingnya luar biasa, framingnya Islami sekali. Iya sih, framingnya sekali. Dan alhamdulillah setelah antum banyak dengerin YouTube Ustaz Khalid tadi ya, antum mulai tercerahkan lah ya, mulai tercerahkan. Dan antum akhirnya dari situ sudah mulai niat umrohnya dari situ apa sebelum itu? Sebenarnya kalau niat umroh memang kan lama ya, Ustaz. Oh, dari lama ya. Ya dari kita waktu kuliah gitu kan, itu kan cita-cita banget lah gitu. Termasuk begitu lulus kuliah ada belajar ilmu digital marketing sama salah satu guru, dia bilang kalau kamu bisa menjualkan ini nanti hadiahnya umroh gitu tuh. Itu jadi cita-cita banget memang umroh itu. Gitu. Karena pengen lihat Ka'bah tuh bentuknya kayak gimana sih? Gitu. Aslinya gitu ya. Jangan lihat dari gambar doang kan gitu tuh. Nah, memang ketika ada waktu itu umroh waktu yang awal-awal itu sama sekali nggak terencana sama sekali. Tahun berapa tuh, Mas? Tahun 2016. 16 ya? Itu pas memang mungkin itu ini, Ustaz. Tapi udah meninggalkan yang kemarin belum semua? Masih, jadi kayak masih lagi proses. Kan Ustaz Khalid itu kalau nggak salah 2015-2016. Karena baru belajar, pelan-pelan ngelihat ini ada kajian apa. Belum tahu yang namanya sunnah, yang sesuai sunnah seperti apa, dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama Allah untuk umroh waktu itu, tahun 2016. Dan memang nggak bayar pada waktu itu. Gitu. Itu yang Anda percaya ketika ada orang yang menyampaikan bahwa ke tanah haram itu bukan karena duit, tapi karena memang diundang sama Allah gitu. Banyak orang yang punya duit tapi nggak diundang, kan gitu tuh. Kalau anak pada waktu itu, beneran juga ya. Ternyata waktu itu nggak ada duit sama sekali. Tiba-tiba dihubungin sama salah seorang yang, Dik, kamu bikin visa hari ini, nanti kita akan berangkat tanggal sekian. Kaget nih, beneran apa enggak gitu. Ini yang ngasih anak umroh waktu itu salah satu murid digital marketing. Masya Allah. Karena anak ngajar digital marketing. Nah, mungkin dia ketika mempraktekkan ilmunya, bisnisnya bermanfaat, meningkat, kemudian dihadiahkan umroh lah itu untuk anak. Dan anak memang nggak minta pada waktu itu. Masya Allah. Itu 2016 tuh? 2016. Dalam keadaan masih belajar 50-50 ya. Iya, setengah udah belajar syariah, masih mencari lah itu. Setengah belajar syariah, setengah masih mempraktekkan itu gitu kan. Karena memang masih sering ditanya saat ini gimana, Dik, ini kalau ini gimana, masih sering ada yang nanya gitu. Bahkan sampai sekarang aja masih ada teman-teman anak waktu kuliah, Dik, masih bisa gini nggak gitu, masih ada. udah tinggalin gitu. Gitu. Nah, itu 2016 itulah yang awal-awal anak mulai umroh. Dan Ana percaya bahwa ternyata umroh itu bukan dari masalah uang, tapi masalah diundang sama Allah atau enggak. 2016 tuh awalnya ya. 16. Dan gimana antum pertama kali ngelihat Ka'bah di waktu itu tuh? Wah, itu udah segala macam cara. Itu kita pertama kali turun dari pesawat, terus kemudian kita ke naik bus. Habis itu kan kita kan lewat Madinah dulu, Ustaz. Oh, ke Madinah dulu. Anak ke Madinah dulu. Ingat perasaan pertama kali di Masjid Nabawi? Wah, itu udah kayak apa ya? Susah diomongin. Jadi kayak yang speechless banget ya. Speechless gitu, karena memang cita-cita kan. Cuman memang pada waktu itu tuh anak agak nyesek itu, kok anak kesini nggak sama orang tua. Oh, gitu. Di waktu itu gitu, karena kan pengennya ngajak orang tua gitu kan, biar orang tua ngelihat gitu. Akhirnya ya yang dapat undangan Ana, alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk melihat pertama kali. Itu luar biasa sekali. Ana waktu itu kan ada setiap jam berapa ya, diajak tim itu dari jam 1 sampai jam 3 nungguin di di Taman Surga itu, Ustaz, yang antara di Raudhah itu kan. Kita kalau sekarang kan udah pakai aplikasi kan. Betul. Kalau dulu kan kita ya udah dorong-dorongan itu. Wah, ribut-ributan gitu kan. Dan pas sudah dapat Raudhah, Masya Allah tuh sakit perut di situ. Oh gitu, mau kamar mandi. Tapi alhamdulillah udah dapat sholat, udah dapat ini.
pas yang apa namanya, kita udah, Ana waktu itu cukup lama lah di situ, bisa lebih dari setengah jam ada kali kan. Oh, gitu. Kalau dulu kan paling 10 menit 15 menit suruh bubar ganti. Iya. Sekarang Habis gitu. itu bubar ganti kan gitu. Betul. Nah, Ana waktu itu nggak dibubarin gitu. Pas pada waktu Ana udah duduk lama banget nggak dibubarin, tapi qadarulahnya udah setengah jam sakit perut gitu, akhirnya keluar. Nah itu benar-benar Ana usahakan untuk bagaimana bisa dapat di Raudhah itu. Oh gitu. Sampai ngelirik-ngelirik apa lobang makam Iya. makamnya Abu Bakar, Umar, sama Nabi itu kita lihat bener nggak ya, sampai lihat di Google juga bentuk dalamnya kayak gimana. Iya. Ada yang ditutupin pakai kain hijau, ternyata kurofat semua kan itu. Iya. Gitu. Masya Saking Allah. pengen cari tahu sih sebenarnya. Oh, jadi antum ke Madinah dulu ya? Madinah Jadi dulu. udah mes duluan lihat Madinah. Luar biasa ya. Baru masjidnya. nungguin ke Mekah. Mekahnya, kan kita naik bus tuh. Oh, Belum iya. ada kereta kan Betul, dulu betul. tuh. Belum ada kereta, kita naik bus. Udah pakai ihram waktu itu. Langsung dari Madinah langsung pakai ihram kita waktu itu kalau nggak salah. Terus nyampe di Mekah, wah pertama kali masuk ke, Ana lupa sih pintunya pintu berapa. Itu kan bangunannya Masya Allah ya, luar biasa sekali tuh apa. Kalau dari sisi arsitektural kita luar biasa lah itu lah. Iya. Begitu lihat Ka'bah pertama udah speechless aja. Kita ngeliat itu. Yang dulu gambar nih, dulu Nabi Ibrahim di gitu sini, Nabi Muhammad di sini. Ini sekarang di kita, depan kita gitu. Subhanallah. Sampai nyium Hajar Aswad. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Gimana proses antum menyium Hajar Wah Aswad? itu kan kalau nyium Hajar Aswad ternyata ada ilmunya kan. Ah. Karena pertama kali masuk hari pertama atau hari berapa tuh Ana lupa tuh. Dia kan ada putaran tawaf tuh. Ana nyebrang dari ujung sini langsung menuju ke Hajar Aswad. Jadi ngelewatin orang set motong. Nggak bisa ternyata. Jadi didorong-dorong sama orang-orang apa namanya Arab lah, ada orang apa India lah dan seterusnya. Mereka kan badannya gede-gede gitu. Nah sebelum Ana umroh, kita itu karena dikasih tahu ya, nanti di sana tuh ini apa, kalau mau nyium Hajar Aswad susah gini. Ya udah kita nge-gym, kita olahraga biar kuat. Gitu? Iya. Buat cium Hajar Aswad? Biar bisa nyium Hajar Aswad. Karena dulu itu kayak ada sesuatu yang kurang kalau nggak nyium. Betul banget. Awal-awal gitu. Tapi Ana yang berikutnya Ana memang nggak nyium. Gitu. Iya. Karena kan denger apa, Umar bin Khattab aja kan menyampaikan bahwa ya ini kalau batu ini kalau nggak sesuai tuntunan ya gue nggak akan nyium kan kira-kira gitu. Iya benar. Barakallahu fiik, ini juga teman-teman mesti ingat ya. Jadi kalau ada orang umroh atau haji, nggak usah repot ditanyain udah cium Hajar Aswad apa belum. Gitu. Iya. Terus sedih banget tuh kalau yang belum gitu loh. Iya. Ini hal ya. Takutnya dikira belum umroh kalau belum nyium Hajar Aswad gitu. Lebay banget. Nah, Ana nyusurin, ya kan karena awal belum tahu ilmunya, pokoknya harus nyium Hajar Aswad, ada gitu kan. Nyusurin, kepental terus, jadi ke bawah arus. Gitu. Dikasih tahu sama apa namanya mutawifnya waktu itu, kamu nempel-nempel di Ka'bah. Dan Ana bingung waktu itu. Kok ada orang-orang itu di Ka'bah kayak cicak, Set? Yang dia apa? Oh. Di dinding-dinding Ka'bah. Betul. Itu dia Multazam. bukan di Multazamnya. Di mana ya? Kan ada tempat-tempat khusus ya kalau di bawah. Di Multazam itu antara Hajar Aswad sama pintu. Ini di semua ini semua Pada nangis-nangis. pada nangis-nangis di situ nempel-nempel kayak cicak. Ana pikir emang ada ya tuntunannya kayak gitu. Ana belum tahu waktu itu. Nah, di situ ada tuntunannya atau enggak itu belum tahu gitu. Ya udah kok aneh gitu pada waktu itu ngeliatnya. Baru kita nempel-nempel dari belakang, terus nempel-nempel di dinding Ka'bah itu, baru ketemu Hajar Aswad, baru bisa masuk tuh. Lumayan lama tuh, Ana bisa 30 detik ada kali itu nyium. Oh gitu. Oh Masya Allah lama juga. Lama gitu. Begitu nyium gini kan kepalanya masuk tuh. Iya betul. Udah masuk gitu, udah ditarik-tarik nggak mau. Baru akhirnya udahlah ngalah, mundur. Begitu mundur udah langsung ke belakang. Gitu. Masya Allah. Nah, itu pengalaman yang luar biasa gitu karena ya Hajar Aswad itu kan inceran banget ya. Iya betul. Pada waktu itu gitu. Masya Allah. Dan sekarang sih kalau umroh ya nggak ini banget. Nggak incer banget kayak dulu ya. Banget gitu. Karena dulu mikirnya itu adalah harus gitu. Betul. Kalau sekarang kan nggak ternyata. Betul. Gitu. Dan dulu ya semenjak itu kan Rasulullah SAW tuh bisa sampai cium, terus kemudian diusap ya. Yang ketiga disyaratkan. Itu memang sering dalam keadaan Rasulullah SAW itu memang Islam juga belum seramai sekarang ya kan. Begitu di zaman para sahabat, sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Umar, sahabat junior sih sebenarnya dia. Waktu Rasul meninggal aja umurnya masih muda gitu loh. Jadi di akhir-akhir umurnya Abdullah bin Umar itu dia kan terkenal jadi sahabat yang sahibu ta'assi Nabi SAW. Dia tuh urusan pokoknya gue Nabi ke kanan, gue kanan banget. Nabi nginjek sini, pokoknya gue kalau lewat sini, harus lewat sini, nginjek sini gitu loh. Di bahasa dia kayak gitu. Sampai dia tuh
mau cium Hajar Aswad, dikatakan dalam beberapa riwayat, Abdullah bin Umar itu dia menunggu sampai kurang lebih 50 ayat Quran dibacakan. Jadi ada waktu yang dia bikin buat nunggu, ya. Kemudian dia yu'dza wala yu'dzi. Dia disakiti oleh orang tapi tidak menyakiti orang. Dan ini prinsip untuk cium Hajar Aswad. Nggak boleh menyakiti orang. Kalau Anda disakiti, Anda terima, tapi nggak boleh nyakitin orang. Karena prinsipnya kan gini, itu kan sunnah. Iya kan? Cium Hajar Aswad sunnah. Tapi kalau kita untuk menjalankan yang sunnah, kita malah melakukan yang haram. Ya, desek-desekan gitu ya. Tahu orang. Ini berarti nggak pas. Oh, iya. Iya kan? Bisa-bisanya kita melakukan yang sunnah, tapi dengan jalan yang haram. Nggak bisa. Gitu loh. Nggak boleh gitu. Dan itu yang terjadi di banyak orang dalam cium Hajar Aswad. Jadi kalau mau cium Hajar Aswad, teman-teman dalam keadaan ramai sekarang nih, caranya Abdullah bin Umar. Disakiti, tapi jangan pernah menyakiti. Sabar deh, tunggu. Caranya mau kayak kita tadi gitu ya. Yang penting jangan nyikut orang, jangan ya narik-narik orang. Itu merupakan sebuah kezaliman khawatirnya, dan kezaliman begitu besar pada saat dilakukan di tempat seperti Masjidil Haram. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, setelah 2016 tuh antum beres umroh. Pas pulang gimana tuh, Mas? Ya, jadi memang setelah pulang dari umroh itu kan kita jadi lebih rajin ya kan? Jadi lebih rajin, sering datang kajian. Nah, memang karena pas lagi up-upnya YouTube gitu kan, belum kenal Salafi waktu itu. Ya, belum kenal Salafi. Oh, tapi kok ceramahnya ustadz-ustadz yang ini tuh ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Nirwani dan seterusnya. Itu kok logikanya masuk terus gitu. Dari semua yang disampaikan, kayak misalnya kalau kita ibadah itu harus sesuai tuntunan, tapi kalau apa namanya kehidupan ya bebas apa aja, yang penting nggak ada larangan, silakan lakukan kalau ada larangan, kayak gitu. Iya. Itu logikanya tuh masuk semua. Oh, Masya Allah. Termasuk juga dengerin waktu itu kan lagi up-nya juga Dr. Zakir Naik, perbandingan agama gitu-gitu itu anak pelajarin juga. Oh iya. Gitu. Semenjak itu jadi sering nonton itu. Video itu gitu, sering ke kajian, datang gitu kan. Dan memang anak kan bukan lulusan pesantren gitu. Iya. Jadi ya belajarnya dari situ, datang ke kajian. Bahkan ketika selesai umroh itu, anak bikin program spiritual company namanya. Karena udah jadi pengusaha tuh. Karyawan masih sekitar kalau nggak salah 20-30 lah gitu. Jadi dibikin program spiritual company, setiap hari Jumat kita bikin kajian. Oh gitu. Tapi kajiannya nonton ceramah. Nonton YouTube gitu. Nonton YouTube, nonton ceramah. Setiap hari Rebo, Ana biasanya ngajak karyawan itu ke ke Nurul Iman untuk ikut kajian. Masya Allah. Ngajakin mereka biar bareng-bareng. Itulah yang membuat itu bagus banget tuh, Mas. Begitu kita punya kapasitas buat ngajak teman-teman, jadi as a boss misalnya, kita bisa, ayo kita ajak, mau nggak mau dia mesti mau misalnya. Betul. Itu penting banget itu loh. Anda ingat Umar bin Khattab waktu dia memimpin jadi sebagai khalifah, dia bilang kepada seluruh bawahannya, inna ahamma umurikum alayya salah. Yang penting bagi saya kalian salat. Jadi dia punya peraturan yang pertama salat. Wajib itu. Udah nggak boleh. Ya. Karena siapa yang berani meninggalkan salat, nanti dengan yang selain salat akan lebih mudah untuk meninggalkannya. Oh iya betul sih. Jadi dia nggak ada kamus, dia karyawan nggak sholat, nggak mau, dia muslim nggak sholat, nggak ada. Oh iya. Karena waktu itu Umar bin Khattab betul-betul ngelihat amanah seseorang itu dilihat dari sholatnya dulu. Sholatnya baik, kita masih bisa berharap yang lain baik. Kalau sholatnya buruk, kita nggak bisa berharap yang lainnya baik. Gitu. Itu maksudnya dia punya power di situ, kemudian dia pakai powernya untuk kebaikan gitu loh. Kayak antum tadi cerita gitu loh. Antum punya power, ya udah kita bikin perubahan. Harus misalnya dengan kita dalam tanda kutip memaksa karyawan untuk sholat itu. Makanya itu kan kebaikan kita sebenarnya. Ya. Dan sebenarnya memaksa itu akan lebih enak kalau pakai edukasi. Jadi diedukasi dulu sebelum action. Karena kan prinsipnya seperti itu dalam dakwah ya, edukasi sebelum action gitu loh. Ya kalau kita langsung action, dia kadang-kadang banyak yang bingung, banyak yang nolak gitu loh. Tapi kalau diedukasi dulu itu akan lebih mudah untuk kita sebagai pemimpin tuh memberikan hal-hal seperti itu gitu. Ya, dan bisa jadi pintu hidayah buat mereka. Iya. Jadi sebenarnya subhanallah setelah antum umrah 2017 properti baru ya. Baru masuk ke dunia properti. Dan terus alhamdulillah lagi. Alhamdulillahnya ya kalau di dunia properti kan kita naik turun. Pernah juga bangkrut, pernah anak rugi 400 juta, rugi 4 miliar itu biasa lah ya kalau di properti kan kayak gitu. Tapi dengan kita kemudian belajar agama yang benar. Oh ya udahlah, bangkrut toh juga dulu anak pernah mulai dari nol, harta habis juga ya udah gitu. Nah, itu tuh agama tuh yang nyetop antum putus asa, yang nyetop agama kita nggak sombong, tuh agama semua ya. Agama termasuk ini, Anda pernah dapat proyek, misalnya contoh gini kan, kita dapat proyek waktu itu awal-awal 17 juta orang dapat proyek, orang dalam itu minta 2 juta, riswah.
Jadi anak pernah dapat proyek apa namanya fumigasi, ngebersihin apa namanya hama di perpustakaan gitu. Tapi orang perpustakaannya minta 2 juta, 15 jutanya buat kita. Itu kan riswah kan kita. Dan kalau diambil, anak bisa ngebayar gaji karyawan. Itu 3 hari lagi, 3 sampai 5 hari lagi tuh mau gajian. Anak nggak punya megang duit waktu itu. Kalau nggak diambil, anak nggak bisa gajian. Subhanallah. Itu salah satu titik balik juga untuk ternyata Allah tuh punya pola gitu. Begitu anak nggak ambil, besoknya dapat proyek 10 kali lipat, 170 juta. Allahu Akbar. Dan itu di DP 30%, kita dapat 50 juta waktu itu langsung buat gaji karyawan, terus kemudian sisanya buat profit gitu kan. Nah, itu yang kemudian anak percaya, oh ternyata dalam tanda kutip ya, cara main Allah tuh seperti itu. Nguji kita dulu, nggak mungkin kita tiba-tiba dijadikan orang kaya, nggak bisa gitu. Jadi diuji dulu, ini orang imannya kuat nggak? Nanti kalau kuat dikasih yang lebih besar. Dan itu sampai sekarang kejadian. Ana nolak proyek 30 juta diganti 4 kali lipat, 120 juta. Ana dulu Ana pernah di YouTube juga Ana pernah bikin nyeritain hal ini, dan pada waktu itu Ana nyeritain gini. Terakhir teman-teman Ana nolak proyek 200 juta. Harapan Ana nanti Ana dapat proyek 2 miliar. Tapi waktu itu belum dapat proyek miliaran. Sekarang kejadian proyek anak tuh miliaran semua. Masya Allah. Gitu ya. Itu karena anak nolak-nolak yang itu tadi gitu. Masya Allah. Gitu. Ini mengingatkan kita pada hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minhu. Seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ya kan, itu kan janji Allah SWT. Tapi untuk yang sabar ya. Yang sabar. Jangan langsung. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu beliau waktu, ya mungkin teman-teman juga tahu ya kisah sumbangan paling besar itu kan Abu Bakar. Ya. Umar setengah hartanya, Abu Bakar seluruhnya. Dan kemudian Rasulullah SAW membolehkan Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, tapi itu Abu Bakar propertinya banyak, asetnya banyak gitu loh. Dan tawakalnya itu besar. Dan dia tidak pernah berharap pada saat dia kasih 1 M, gue balik 2 M. Sedekah dia kan nggak pernah kayak gitu. Gue kasih 1 M, balasan di sisi Allah. Nah itulah orang-orang mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas kepada Allah SWT. Dan ada beberapa orang sebaliknya. Dia ngikutin Abu Bakar di amalnya, tapi niatnya enggak. Niatnya biar dapat dunia ya. Jadi dia keluarin tuh duitnya semuanya lah. Besok berarti gue dapat sekian. Di kepala dia gitu. Tapi subhanallah gak dapat. Jadi ngapain nih orang? Orang yang akhirnya bangkrut, gak pernah ngaji lagi, gak tahu benar-benar masih sholat lah. Udah, soalnya dia bingung juga. Anda bilang, jadi Abu Bakar di situ itu hatinya yang menjadikan dia bisa kuat begitu gitu loh. Jadi kalau kita justru menyumbangkan sesuatu bukan lillah, itu dibalasnya belum tentu. Justru pada saat kita lillah, udah sedekah aja dulu. Dunia tuh kecil buat Allah gitu. Yang penting Anda fokus dengan akhirat, pasti dunianya dicukupkan sama Allah. Ya kan? Man kanat akhiratuhu niyatahu, siapa yang akhirat sebagai niatnya, Allah rapihkan urusan-urusannya. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghibah. Dan dunia datang padahal dia gagah-gagahan gitu. Gue gak minta-minta, cuma datang dunianya. Karena apa? Ketulusan. Makanya tadi ketulusan tuh berarti banget, ya. Dan dunia tuh kecil bagi Allah SWT. Untuk ngebalas orang dunia doang sangat kecil. Makanya kita sebagai muslim jangan minta dibalas dunia doang. Balas dunia akhirat, Allah gak pelit. Kita ngapain aja minta balas dunia akhirat sama Allah SWT. Diurus semuanya sama Allah. Ya, makanya tadi ada sepotong inspiratif buat teman-teman semua, buat kita semua nih. Masya Allah, tabarakallah. Mas Siddiq, jazakumullah khair. Luar biasa nih ceritanya, ajib. Memberikan banyak inspiratif banget buat kita. Mulai dari awal, pergelapan ilmu kebatinan. Hitam dan putih. Dan memang ya kan masalah umroh juga di sana kan banyak itu. Kalau Anda pernah ke Jabal Nur itu kan, yang ada tugunya itu. Kan itu katanya tugu pertemuan Nabi Adam sama... itu Arafah. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya? Nah, itu kan di situ ada cinta-cintanya kan. Si ini cinta ini cinta ini. Atau menulis nama siapa dulu? Enggak. Dan ya memang dulu tuh ya nyari travel umroh tuh karena enggak nyari yang sesuai sunnah gitu kan. Anak pernah umroh juga datang ke Madinah itu pas subuh. Pas subuh itu satu rombongan enggak ada yang sholat subuh, Ustaz. Satu rombongan gak ada yang sholat subuh. Karena kan kita ngantri di migrasi itu. Migrasi kan lama tuh. Kita ngantri di migrasi, terus orang-orang yang jagain ini, orang-orang Arabnya kan pada ini semua kan, pada sholat-sholat semua. Terus? Ini satu jamaah gak ada yang sholat, ngantri doang. Terus? Gitu? Itu anak bingung. Ini orang mau ngelaksanain umroh yang sunnah, tapi kok yang wajib ditinggal. Lah makanya
Ada juga bingung tuh. Makanya penting untuk nyari travel umroh yang bagus. Betul banget. Itu umroh Anda 100 kali lagi. Nggak bakal ngalahin sholat wajib. Nah, itulah. Jadi nggak ada ceritanya umroh kalah atau sholat malah kalah dengan umroh, nggak ada. Makanya selalu bilang di pesawat tuh, karena baru tahu kalau di imigrasi juga ada yang nggak sholat ya. Tapi kalau di pesawat sering, adalah kita lihat lah. Jadi kalau kita lewatin subuh di pesawat, itu mereka nggak sholat, tidur aja. Ini gimana mereka tidur nih, gitu loh. Kan habis umroh, habis lihat Ka'bah, habis nangis, habis sholat waktu di masjid terus. Ini indikasi, a'udzubillah min dzalik, umrahnya nggak diterima sama Allah SWT. Gimana? Wajib ditinggalin. Iya, itu tuh. Kaget juga sih nasib. Parah banget, dan emang bener ya, kita mesti cari travel memang selektif ya. Sekarang kan selektif memang. Kalau nyari travel, kemarin terakhir sama orang tua, sama mertua, sama istri, kita berangkat bareng-bareng, memang nyari yang selektif memang. Aman deh kalau yang selektif. Alhamdulillah. Yeah. Dan diajarinya di sana ya memang yang sesuai sunnah semuanya. Betul, gitu. betul. Dan itu sebenarnya jadi paten pertama ya, prinsip pertama kalau kita pengen cari travel umroh yang benar, yang sunnah gitu loh. Iya. Baru dia tuh mau lihat fasilitas harga kayak apa, yang penting sunnah dulu gitu loh. Betul. Karena ini bukan main-main, kita terbang 9 jam, keluar uang, masa mau sia-sia di sana. Iya, nggak ada pahala. Naudzubillah min dzalik. Kita kalau mesti dipilih ibadah paling benar di mana? Iya, di sana udah paling benar. Masa di sana malah nggak benar? Ya, naudzubillah min dzalik. Jazakumullah khair. Insyaallah, syukran. Alhamdulillah. Mas Edik, barakallahu fiik. Atas seluruh cerita-ceritanya. Jazakumullah khair. Kita ketemu lagi insyaallah. Siap, insyaallah. Dan bagi-bagi cari fakta dan cari umroh, dicari umroh nih ya, insyaallah ya. Yeah. Kita berbagi lagi insyaallah. Barakallahu fiik. Teman-teman, ini kisah inspiratif yang luar biasa dari Mas Edik ya. Barakallahu fiik. Bagaimana orang itu gak mesti nunggu punya uang, kalau Allah udah kasih rezeki untuk berangkat, pasti berangkat. Betul. Banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cepat berangkat umrah atau haji. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.